Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah wa nikmatillah wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Ilmu Herman, ilmu tentang membahas tentang ilmu spiritual. Wahai sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah sekeber di channel ini, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like, komen, dan share dan sekeber biar sahabat tidak tertinggal bila saya mengupload video-video baru. Pada kali hari ini channel Ilmu Herman akan membahas tentang ilmu keilmuan tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam itu bukan ilmu mistis, sahabat. Ilmu tenaga dalam itu murni di dalam diri kita. Ketika kita lahir juga sudah diberikan tenaga dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tenaga dalam ini bisa kita latih dengan aturan-aturan yang benar, sahabat, untuk mengaktifkan tenaga dalam ini. Contohnya kita harus olahraga setiap pagi, minum air putih, agar bisa mengatur nafas kita, sahabat. Karena ilmu tenaga dalam ini ilmu fisik, sahabat. Tetapi kalau kita perhatikan di sosial media ini, ilmu tenaga dalam itu banyak yang diartikan ilmu tonjokan dalam jarak jauh. Karena ilmu tenaga dalam itu bukan seperti itu, sahabat. Banyak juga versi-versi yang lain dalam ilmu tenaga dalam, yaitu banyakkan di dalam bela diri. Contohnya di dalam bela diri ini ada seperti taekwondo, karate, itu pakai teknik tenaga dalam, sahabat. Dan juga banyak bela diri yang menggunakan teknik tenaga dalam. Bukan ilmu tenaga dalam itu ilmu anti tonjok ataupun orang bisa terpental dengan ilmu tenaga dalam. Dan kita perhatikan juga ilmu tenaga dalam ini bisa diisi, bisa pengisian ilmu tenaga dalam. Ini kan lucu, ilmu tenaga dalam itu tidak bisa pengisian, karena ilmu tenaga dalam itu jangan saya bilang bukan ilmu mistis, kecuali dalam ilmu kebatinannya. Mungkin ilmu kebatinan bisa diisi dengan guru, tapi itu juga harus ada tirakat, sahabat, dalam pengisian ilmu kebatinan. Tapi kalau kita perhatikan ketika pengisian ilmu tenaga dalam ataupun pengisian ilmu kebatinan, banyakkan ilmu tonjokan dari jauh ataupun bisa ilmu bisa taruh pelentang. Ini banyak kita perhatikan seperti itu. Oke, kita akan membahas titiknya. Ilmu tenaga dalam versi kebatinan. Kalau kita ingin mensempurnakan ilmu tenaga dalam versi kebatinan, kita harus menjalani tasawuf ataupun sufi, sahabat. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita. Kalau sudah kita lakukan itu, insya Allah ini akan menjadi level tingkat tinggi, sahabat. Ada orang benci sama kita ataupun dendam sama kita, nah, itu permasalahannya apa? Kita tidak tahu. Tiba-tiba dia bawa sajam ataupun senjata tajam. Ketika dia menghampiri kita, tiba-tiba dia stuck, terhenti. Ada apa? Karena dia kena simak di dalam diri kita, sahabat. Ada magnet yang dia rasakan, setruman itu di dalam diri kita, sahabat, sehingga dia berhenti. Dia tidak berani untuk membaca kita, malah dia terdiam. Padahal dia menggebu-gebu untuk melakukan menjolimi kita, tetapi dia tidak jadi. Dan kedua, ada juga orang tiba-tiba terpental
ketika menghampiri kita. Itu cuma cukup satu kali, itu juga tanpa kita duga-duga. Kenapa? Itu juga ada doanya, wahai sahabat, untuk menghadapi seorang yang kita hadapi, wahai sahabat, dalam setiap permasalahan. Bagaimana caranya biar kita menghindari dari hukum-hukum yang di zaman sekarang, wahai sahabat? Kita jangan seperti kayak jago-jagoan ataupun sakti-saktian. Karena di dia semua channel itu hanya konten belaka, hanya hiburan belaka. Aslinya seperti itu, wahai sahabat. Dalam ilmu tenaga dalam itu ilmu murni dalam diri kita, bukan ilmu mistis, wahai sahabat. Wahai sahabat, mohon maaf bila saya ada salah kata dalam pembahasan ini. Mungkin ada yang saya keliru dalam pembahasan ini, tolong dikomentari, wahai sahabat, tolong dikoreksi. Karena saya manusia biasa dalam pembahasan ini. Semoga bermanfaat dalam pembahasan ilmu tenaga dalam ini. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Kesalahan datang dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.